tahun dan pidana denda 17 tahun dari pihak dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sobat Sorot, sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani akhirnya sampai pada babak akhir. Setelah 8 bulan menjalani proses persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita. Atas putusan tersebut, pihak Nikita mengaku kecewa dan memastikan akan segera menempuh langkah banding. Setelah melewati rangkaian sidang panjang sejak awal tahun, kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang dilaporkan oleh pihak Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani akhirnya mencapai putusan. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim menyatakan Nikita bersalah melanggar pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Namun dari hasil pertimbangan, Nikita dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang seperti dalam dakwaan sebelumnya. Meski demikian, majelis tetap menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Nikita. Usai mendengar vonis majelis hakim, Nikita bersama kuasa hukumnya langsung berdiri dan menyampaikan tanggapan singkat di dalam ruang sidang. Sebetulnya harusnya sih begitu polisnya ya kalau mau berdampingan, tapi nggak apa-apa, haknya hakim yang mulia ya. Dan hakim bukan sebagai level untuk ada di persidangan ini, jadi juga mengucapkan buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, beliau juga yang sudah hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai. Ya, pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang tidak lagi semoga selalu sehat. Tidak ada komisi, semuanya ya. Nanti kita tinggal layak juga punya upaya yang lain karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi kita lihat aja nanti. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang juga punya feeling dari kemarin pasti pas TPPU-nya hilang hari ini. Yang nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatangi juga kan jelas untuk permasalahannya apa. Tapi ya sudah lah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada dua yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Kami ini kan jauh. Oh mikirnya malah tadi Banyak yang bilang kalau TPPU itu validasi. Kalau TPPU itu tahu ternyata iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369 juga sudah hilang dengan satu pasal yang nanti kita berjuang di banding. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Usman menegaskan, dalam waktu dekat mereka akan segera berembuk dengan Nikita untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Oh enggak, kalau itu kan dua hukum yang berbeda, tidak boleh disatukan sebuah hukum prosesnya dalam konteks pidana dan konteks perdata, ya. Nah, kalau dengan putusan ini, bahwa justru kami semakin
menguatkan kami bahwa perbuatan melawan hukumnya itu terpenuhi itu. Kenapa? Kenapa kami bilang terpenuhi perbuatan melawan hukumnya? Bahwa itu dalam konteks perkara perdata itu adalah yang dikatakan terkait dengan bahwa dia menggunakan sebuah instrumen hukum untuk membatalkan sebuah perjanjian secara sepihak, ya. Nah, disebutkan mereka nih ya, ini perkara saya sampaikan berkali-kali ini ya, saya bilang awal persidangan, awal persoalan ini dikatakan Nikita sama Mail itu memeras. Oke? Nah, ternyata pemerasannya itu tidak ada. Pemerasan diganti dengan pasal apa? Pasal pengancaman. Pasal pengancaman itu, pengancaman di 369. Ternyata pasal 369 soal pengancaman juga tidak terbukti gitu. Nah, sekarang digeser lagi ke soal apa? Ke soal menggunakan ancaman membuka rahasia. Ancaman membuka rahasia. Katanya membuka rahasia soal apa? Soal terjadinya bahwa Nikita katanya menjelek-jelekan produk Glavitsya, ya. Nah, ini juga bertentangan dengan fakta yang tadi saya sampaikan. Reza dan saksi 3 lainnya itu mengatakan tidak ada persoalan dengan skincare, tidak ada persoalan dengan produk-produk kecantikan. Ini persoalannya adalah persoalan pribadi. Upaya hukum pasti ada. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan mendiskusikan sama tim. Saya juga dan tim akan mendiskusikan untuk langkah-langkah berikutnya. Cuman besok insya Allah kalau tidak ada halangan, saya dan tim akan bertemu Nikita untuk mendiskusikan langkah-langkah hukum berikutnya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita juga akan melakukan upaya hukum banding ya. Berbeda dengan pihak Nikita, kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara, justru mengaku puas atas putusan hakim. Bahwa pada prinsipnya putusan hakim menyatakan terbukti bersalah terdakwa Nikita Mirzani atas perbuatan pemerasan yang diatur dalam Undang-Undang IT. Menyangkut masalah Undang-Undang TPPU, memang hakim menyatakan tidak terbukti. Memang bahwa berdasarkan putusan hakim dinyatakan diputus 4 tahun penjara. Itu hasilnya. Bagi kami, khususnya bagi klien kami, yang paling penting dinyatakan terbukti bersalah. Masalah 4 tahun atau lebih itu urusan majelis hakim, kami serahkan pada majelis hakim. Jadi kalau ada yang menyatakan isu adanya penyuapan jaksa, penyuapan hakim, terbukti itu tidak ada sama sekali. Ya, kami nyatakan itu hanya framing untuk mencoba menyusun strategi supaya mematahkan semua apa yang terjadi pada sidang selama ini. Surya juga menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum lain untuk menanggapi laporan PMH dari pihak Nikita. Dengan ada putusan yang dinyatakan terbukti bersalah, bagaimana dengan perbuatan melawan hukum? Selamat mencabut. Jangan cabut, gugat cabut, ini juga akan jadi masalah juga bagi kami nantinya. Kalau ini dicabut, kami akan menggugat. Sementara itu, Pedro, sahabat Nikita, mengaku lelah dengan panjangnya proses hukum yang dijalani. Capek banget ya, lagi nggak enak badan juga nih. Ya, disyukuri aja lah, ya, karena kan sudah diputuskan. Tapi kan Ami sendiri kan berharapnya bebas, untuk pledoi itu kan bebas, tapi akhirnya diputus 4 tahun ini. Kecewa juga nggak Kak dengan putusan hakim hari ini? Ya disyukuri aja lah, karena udah diputuskan kan. Dari pihak keluarga mungkin akan menempuh jalur apa lagi nih Kak? Akan sepakat untuk banding juga Kak atau seperti apa? Itu nanti PH-nya akan nikih. Oke. Bisa dibilang juga keluarga juga keberatan dengan vonis 4 tahun ya? Ya disyukuri aja. Oke, thank you. Oke, thank you. Makasih banyak.
Adik Nikita, Lintang Mirzani, yang turut hadir di persidangan berharap agar sang kakak bisa mendapatkan keringanan hukum di tingkat selanjutnya. Hasil putusannya itu yang terbaik yang bisa hakim kasih ya. Yang penting nanti minggu depan masih ada banding lagi, jadi masih bisa. Pokoknya yang pengen bebas dong pasti, ya. Apalagi melihat Di tempat terpisah, salah satu sahabat dekat Dr. Reza Gladys, Fitri Salhuteru, akhirnya angkat bicara perihal hasil putusan kasus Nikita Mirzani yang baru saja selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Didampingi beberapa ahli hukum, Fitri menyebut pertemuannya dengan pihak Reza Gladys merupakan silaturahmi biasa, bukan bentuk perayaan atas vonis Nikita. Fitri Salhuteru menyatakan menghormati putusan majelis hakim terhadap Nikita Mirzani yang kini resmi berstatus sebagai terpidana kasus pengancaman dan pemerasan. Kalau aku ya secara pribadi aku merasa sudah sesuai dengan apa yang terjadi, karena aku yakin juga dari Dr. Reza pun tidak mempermasalahkan apa besarnya putusan itu, tapi yang harus digarisbawahi adalah sekarang menjadi terpidana ya. Terpidana ini terbukti melakukan pengancaman dengan pemerasan. Fitri juga menepis anggapan bahwa pihaknya bersukacita atas vonis Nikita. Pertemuan bersama tim kuasa hukum dan Dr. Reza Gladys ini bertepatan dengan momen putusan Nikita yang baru saja dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan acara perayaan. Aku bukan merayakan penderitaan orang lain, tapi kita berdiskusi tentang apapun keputusan yang terjadi hari ini, itu kita harus terima. Jangan ada perdebatan lagi. Aku yang selalu dikait-kaitkan dengan Dr. Reza, mewakili Dr. Reza juga, aku merasa dia pun bukan orang jahat yang mau puas banget gitu dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau aku pribadi malah lebih ya, aku malah pikirnya cuma 2 tahun. Ya, pikiran aku cuma 2 tahun. Dalam kesempatan itu, Fitri juga menyampaikan harapan agar kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, termasuk bagi Nikita Mirzani sendiri. Silaturahmi juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport untuk dari awal aku selalu mengatakan aku tidak ikut campur urusan skincare. Tapi kita semua di sini sepakat untuk menyudahi bullying di dunia maya. Terbukti sekarang saudara terpidana, terbukti menurut hakim melakukan ancaman di dunia maya dengan tujuannya pemerasan. Ada bullying di dalamnya itu. Jadi aku secara pribadi, aku berharap juga terpidana ini menjadikan ini pelajaran, banyak belajar. Ya sudah-sudahilah begini, kalau dia kasihan sama anaknya, dia harus berpikir ke depan. Mungkin hari ini ketemu Dr. Reza yang melaporkan. Sobat Sorot, dengan vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani, nampaknya perjalanan hukum kasus ini belum berakhir. Pihak Nikita memastikan akan mengajukan banding, sementara pihak pelapor menyiapkan langkah hukum lanjutan. Sidang panjang ini pun kembali membuka babak baru bagi kedua belah pihak. Akan seperti apa hasilnya? Saksikan terus Sorot bersama saya Abiza Rahman. Sampai jumpa.